Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk Bapak, Ibu, atau semua teman-teman yang menonton. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Albonus Mirawan, yaitu saya, ada Yanat Vino Yona, dan Laura Febrika. Kita akan membahas PSAK 25 dengan nomor baru yaitu 208. Kita di PSAK 208 ini membahas tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Di poin nomor pertama itu ada tujuan. Tujuan utama PSAK 208 ini adalah untuk mengatur kriteria pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi, perlakuan, serta pengungkapan perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan estimasi akuntansi. Dengan aturan-aturan seperti ini, diharapkan laporan keuangan menjadi lebih relevan dan andal, serta mampu meningkatkan daya banding antara laporan keuangan suatu entitas dari waktu ke waktu dan antar entitas yang berbeda. Dan relevansi yang dimaksud dalam sini adalah laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 25 akan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan ekonomi. Lalu keandalan yang dimaksud di sini pun informasi dalam laporan keuangan harus bisa dipercaya, mencerminkan posisi dan kinerja keuangan dengan akurat. Di poin nomor 2 ini adalah ruang lingkup. Disebutkan di PPT pengungkapan yang disyaratkan untuk kebijakan akuntansi, kecuali perubahan kebijakan akuntansi diatur dalam PSAK 1, yaitu penyajian laporan keuangan. PSAK 28 ini berlaku dalam konteks pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi, serta pencatatan perubahan kebijakan akuntansi, estimasi, dan koreksi kesalahan periode sebelumnya. Pernyataan ini juga mencakup dampak pajak atau koreksi kesalahan periode sebelumnya dan penyesuaian terhadap retrospektif atas perubahan kebijakan akuntansi. Dampak pajak yang dimaksud di sini adalah setiap koreksi kesalahan atau perubahan kebijakan akuntansi harus mempertimbangkan dampak pajaknya dan diungkapkan secara tepat. Lalu kita masuk ke ruang lingkup. Ruang lingkup yang dimaksud di poin ketiga ini adalah kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi ini include itu prinsip, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kesalahan periode sebelumnya. Kesalahan atau kelalaian yang terjadi dalam pencatatan laporan keuangan pada periode sebelumnya yang timbul dari penggunaan informasi yang tidak tepat atau tidak akurat. Perubahan estimasi akuntansi. Penyesuaian nilai aset atau liabilitas berdasarkan informasi baru atau perkembangan terbaru yang mempengaruhi ekspektasi manfaat masa depan. Lalu ada penerapan retrospektif. Menerapkan kebijakan akuntansi baru seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan sejak awal transaksi atau kejadian. Lalu kita masuk ke poin nomor 4, dampak pajak dari koreksi kesalahan periode sebelumnya dan penyesuaiannya. Entitas harus memilih kebijakan akuntansi yang sesuai dengan PSAK yang relevan. Jika tidak ada PSAK yang spesifik mengatur transaksi tertentu, entitas harus mempertimbangkan manajemen untuk memilih PSAK yang relevan dan andal. Dan di kasus ini kita harus andal dalam maksud pertimbangan manajemennya, di mana tidak ada PSAK yang mengatur, manajemen harus menggunakan pertimbangan berdasarkan SAK yang ada dan praktik akuntansi yang diterima secara umum. Lalu di poin nomor 5 adalah definisinya. Definisi di sini adalah kebijakan akuntansi yang telah dipilih harus diterapkan secara konsisten dari satu periode ke periode berikutnya, kecuali jika PSAK sendiri spesifik mengizinkan atau mengharuskan perubahan tersebut. Jika PSAK mengizinkan pelompokan transaksi, maka kebijakan yang tepat harus diterapkan secara konsisten untuk setiap kelompok. Mengelompokkan transaksi ini adalah kebijakan akuntansi dapat berbeda untuk kelompok transaksi yang berbeda, asalkan sesuai dengan PSAK yang relevan. Ini adalah penerapan prospektifnya dan penjelasannya. Ada perubahan estimasi,
ada penerapan prospektif, lalu kita masuk ke poin nomor 7. Kenapa 6 tidak ada? Karena 6 itu dihapuskan menurut PSAK 208. Nomor 7 itu adalah penerapan perubahan kebijakan akuntansi. Ketika suatu PSAK secara spesifik berlaku untuk suatu transaksi, peristiwa atau kondisi lain, kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk pos tersebut menggunakan PSAK yang berlaku juga. Sesuai dengan ketentuan transisi. Jika PSAK yang baru menyediakan ketentuan transisi, entitas mengikuti kemauan tersebut. Dan tujuan dari poin ini adalah agar laporan keuangan mencerminkan kebijakan baru seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan sejak awal. Dan poin nomor 8 sebenarnya adalah keterbatasan penerapan retrospektif. Penerapan retrospektif mungkin tidak selalu praktis, terutama jika tidak dapat ditentukan. Dampak retrospektif tidak dapat ditentukan secara andal. Ada juga yang tadi kita telah bahas tadi, yang itu asumsi manajemen. Penerapan retrospektif memerlukan asumsi manajemen yang tidak dapat diverifikasi untuk periode sebelumnya. Lalu juga ada yang bersangkutan dengan perubahan estimasi. Estimasi signifikan memerlukan estimasi yang signifikan yang tidak dapat dipisahkan secara objektif dari informasi yang tersedia saat laporan keuangan periode sebelumnya disusun. Jika tidak praktis, perubahan kebijakan diterapkan secara prospektif mulai dari periode belajar. Lalu di poin nomor 9, sebenarnya ini juga adalah pengungkapan perubahan kebijakan akuntansi. Jika penerapan awal suatu PSAK atau perubahan kebijakan akuntansi memiliki dampak signifikan pada laporan keuangan periode berjalan atau sebelumnya, entitas harus mengungkapkan judul PSK yang baru diterapkan, sifatnya, dampak perubahan pada setiap pos laporan keuangan yang terpengaruh. Jika penerapan retrospektif ini tidak praktis, entitas harus menjelaskan kenapa itu. Dan pengungkapan ini harus rinci agar pengguna laporan keuangan dapat mempengaruhi dampaknya. Lalu kita masuk ke poin nomor 10. Di sini ada perubahan yang secara spesifik untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lain. Maka manajemen menggunakan pertimbangan dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang A. Relevan untuk kebutuhan pengambilan keputusan, yang andal. Terus lalu ada laporan keuangan yang menyajikan secara jujur, kinerja keuangan harus yang baik, netral, pertimbangan sehat, dan lengkap dan seluruh hal yang material. Revisi estimasi. Di sini ada revisi estimasi itu yang dimaksud adalah diakui dalam laporan keuangan periode berjalan dan periode mendatang. Lalu hal seperti menyajikan posisi keuangan, kinerja keuangan haruskah itu akan mempengaruhi terhadap laba rugi. Dampak perubahan estimasi diakui dalam laba rugi periode berjalan dan periode mendatang jika relevan. Lalu di poin nomor 11, kita dapat membuat pertimbangan yang dideskripsikan dalam paragraf 10. Manajemen mengacu dan mempertimbangkan keterapan dari sumber-sumber berikutnya sesuai dengan urutan menurun. Yaitu pertama ada persyaratan dalam SAK yang berhubungan dengan masalah serupa dan terkait. Dan definisinya adalah kriteria pengakuan dan konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, dan penghasilan dan beban dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan. Lalu ada juga poin nomor 12, kita masuk ke sini. Dalam membuat pertimbangan dideskripsikan dalam paragraf 10, manajemen juga harus mempertimbangkan standar akuntansi terkini yang dikeluarkan oleh badan penyusun standar akuntansi lain yang menggunakan kerangka dasar yang sama untuk mengembangkan standar akuntansi, literatur akuntansi lain, dan praktik akuntansi industri yang berlaku. Kesalahan dapat muncul dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan unsur laporan keuangan. Kesalahan periode sebelumnya material harus dikoreksi dengan menyajikan kembali laporan keuangan secara retrospektif. Lalu ada juga koreksi kesalahan material. Jika kesalahan ditemukan setelah laporan keuangan diterbitkan, kesalahan harus diperbaiki dalam laporan keuangan berikutnya dengan menyajikan kembali periode yang terpengaruh.
Pengungkapan kesalahannya itu adalah contohnya kesalahan material harus diungkapkan, dampak-dampak pada pos-pos laporan keuangan yang relevan. Lalu kita masuk ke poin nomor 13. Pengungkapan kesalahan. Entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa dan kondisi lain serupa kecuali suatu PSAK secara spesifik mengatur atau mengizinkan pengelompokan pos-pos dengan kebijakan akuntansi yang berbeda adalah hal yang tepat. Yang dimaksud di dalam poin ini adalah kesalahan periode sebelumnya harus diungkapkan secara jelas dalam laporan keuangan. Pengungkapan ini mencakup beberapa aspek penting untuk memastikan transparansi dan memungkinkan pengguna laporan memahami dampak kesalahan tersebut. Yang perlu dikeluarkan dalam aturan yang diungkapkan itu adalah sifat kesalahan. Jenis kesalahan yang terjadi harus dijelaskan secara rinci, apakah itu kesalahan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan unsur laporan keuangan. Periode. Entitas harus menyajikan koreksi yang dilakukan terhadap setiap pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kesalahan. Jika ada kesalahan yang berdampak pada beberapa periode, maka itu harus diungkapkan secara terpisah untuk setiap periode. Dan ini akan mempengaruhi laba per saham. Jika entitas menerapkan PSAK 56 tentang laba per saham, maka koreksi atas laba per saham dasar dan dilusian juga harus diungkapkan. Lalu kita juga akan mengoreksi saldo awal. Saldo awal untuk periode paling awal yang disajikan juga harus diungkapkan jika kesalahan terjadi sebelum periode sajian paling awal. Lalu kesalahan terakhir akan ada di ketidakpraktisan penyajian kembali retrospektif. Jika penyajian kembali retrospektif tidak praktis untuk suatu periode, entitas harus mengungkapkan keadaan yang membuat penerapan retrospektif tersebut tidak praktis, serta menjelaskan bagaimana dan sejak kesalahan itu akan dikoreksi. Pengungkapan ini penting untuk memastikan bahwa pengguna laporan keuangan memahami dampak dari kesalahan dan bagaimana kita harus memperbaikinya. Kita juga harus tahu dampak-dampak ke laporan keuangan lainnya seperti kinerja keuangan, arus kas, laba rugi, dan lain-lain di masa lalu maupun ke masa depan. Berikutnya kita masuk ke perubahan kebijakan akuntansi. Entitas mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya jika perusahaan tersebut yang pertama disyaratkan oleh suatu PSAK atau menghasilkan laporan keuangan yang memberi informasi yang andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas entitas. Penggunaan laporan keuangan perlu untuk membandingkan laporan keuangan entitas dari waktu ke waktu untuk mengidentifikasi kecenderungan dalam posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kasnya. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang sama diterapkan pada setiap periode dan dari suatu periode dengan periode berikutnya, kecuali suatu perubahan kebijakan akuntansi memenuhi dalam paragraf sebelumnya, yaitu yang dua ini. Ini bukan merupakan perubahan kebijakan akuntansi yang benar. Yang pertama, penerapan suatu kebijakan akuntansi untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lain yang berbeda secara substansi daripada yang terjadi pada periode yang sebelumnya. Dan yang kedua, penerapan suatu kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi yang lain yang tidak pernah terjadi sebelumnya atau tidak material. Kemudian penerapan perubahan kebijakan akuntansi ini pada paragraf ke-19 ini bergantung pada paragraf ke-23 yang selanjutnya. Yang pertama, entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi
akuntansi akibat dari penerapan awal suatu PSAK sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transisi dalam PSAK tersebut jika ada. Dan yang kedua, jika entitas mengubah kebijakan akuntansi untuk penerapan awal suatu PSAK yang tidak mengatur ketentuan transisi untuk perubahan tersebut atau perubahan kebijakan akuntansi secara sukarela, maka entitas menerapkan perubahan tersebut pada secara restriktif. Dapat kita ketahui bahwa penerapan retrospektif ini bergantung pada paragraf yang ke-23. Ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif sesuai dengan paragraf 19A atau 19B, maka entitas menyesuaikan saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode sajian paling awal dan jumlah komparatif lainnya diungkapkan untuk setiap periode sajian seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya. Kemudian dapat kita ketahui pada paragraf ke-24, jika tidak praktis untuk menentukan dampak spesifik periode akibat perubahan kebijakan akuntansi dalam informasi komparatif untuk satu atau periode sajian, maka entitas menerapkan kebijakan akuntansi baru untuk jumlah tercatat aset dan liabilitas pada awal periode paling awal, di mana penerapan retrospektif adalah praktis. Mungkin periode berjalan dan membuat penyesuaian saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode berikut. Kemudian kita masuk ke keterbatasan penerapan retrospektif. Yang pertama, pada paragraf ke-23, jika penerapan retrospektif diisyaratkan oleh paragraf 19A atau 19B, maka perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif sepanjang tidak praktis untuk menentukan dampak spesifik periode atau dampak kumulatif perubahan berikutnya. Kemudian pada paragraf ke-24, jika tidak praktis untuk menentukan dampak spesifik periode akibat perubahan kebijakan akuntansi dalam informasi komparatif untuk satu atau lebih periode sajian, maka entitas menerapkan kebijakan akuntansi baru untuk jumlah tercatat aset dan liabilitas pada awal periode paling awal, di mana penerapan retrospektif adalah praktis. Mungkin periode berjalan dan menentukan penyesuaian saldo setiap komponen ekuitas yang terpengaruh pada periode sajian. Selanjutnya, pada paragraf ke-25, jika tidak praktis untuk menentukan dampak kumulatif daripada awal periode berjalan, penerapan kebijakan akuntansi baru untuk seluruh periode sebelumnya, maka entitas penyesuaian informasi komparatif dengan menerapkan kebijakan akuntansi baru secara prospektif sejak tanggal praktis paling awal. Kemudian selanjutnya, pada keterbatasan penerapan retrospektif pada paragraf ke-26, jika entitas menerapkan kebijakan akuntansi baru secara retrospektif, maka entitas menerapkan kebijakan akuntansi baru tersebut untuk informasi komparatif untuk periode sebelumnya sejauh mungkin ke belakang selama hal itu praktis. Penerapan retrospektif untuk periode sebelumnya adalah tidak praktis kecuali praktis untuk menentukan dampak kumulatif atas jumlah awal dan akhir laporan posisi keuangan untuk periode itu. Jumlah yang dihasilkan dari penyesuaian terkait dengan periode sebelum periode sajian laporan keuangan disesuaikan ke dalam saldo awal masing-masing komponen ekuitas yang terdampak pada periode sajian paling awal sebelumnya. Masing-masing komponen ekuitas yang berdampak pada periode sajian paling awal sebelumnya biasanya penyesuaian dilakukan atas saldo laba, tetapi penyesuaian dapat dilakukan ke komponen ekuitas lainnya. Sebagai contoh, untuk mematuhi suatu PSAK, informasi lain mengenai periode sebelumnya seperti ringkasan data, keuangan historis juga disesuaikan ke belakang sejauh mungkin dapat dilakukan dengan praktis. Pada paragraf ke-27, ketika tidak praktis bagi entitas untuk menerapkan kebijakan akuntansi baru secara retrospektif karena entitas tidak dapat menentukan dampak kumulatif penerapan kebijakan untuk seluruh periode sebelumnya, maka entitas sesuai dengan paragraf ke-25 menerapkan
kebijakan baru secara prospektif dari dimulainya periode praktis paling awal. Oleh karena itu, entitas mengabaikan porsi penyesuaian kumulatif atas aset, liabilitas, dan ekuitas yang timbul sebelum tanggal tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi diizinkan meski tidak praktis untuk menerapkan kebijakan secara prospektif untuk periode sebelumnya. Pada paragraf ke-50-53 memberikan pedoman ketika tidak praktis untuk menerapkan kebijakan akuntansi baru untuk satu atau lebih pada periode sebelumnya. Berikutnya kita masuk ke pengungkapan. Jika penerapan awal suatu PSAK memiliki dampak pada periode berjalan atau periode sebelumnya, akan memiliki dampak terhadap periode tersebut kecuali tidak praktis untuk menentukan jumlah penyesuaian atau mungkin memiliki dampak pada periode mendatang. Maka entitas mengungkapkan yang pertama, judul PSAK, yang kedua, bahwa perubahan kebijakan akuntansi dilakukan sesuai dengan ketentuan transisinya ketika dapat diterapkan. Yang ketiga, sifat dari perubahan kebijakan akuntansi. Yang keempat, penjelasan ketentuan transisi ketika dapat diterapkan. Yang kelima, ketentuan transisi yang mungkin memiliki dampak pada periode mendatang ketika dapat diterapkan. Yang keenam, untuk periode berjalan dan setiap periode sebelumnya sajian sepanjang praktis jumlah penyesuaiannya. Yang pertama, untuk setiap pos laporan keuangan yang terpengaruh. Yang kedua, laba per saham dapat dilusian jika PSAK 56 laba per saham diterapkan atas entitas. Kemudian, jumlah penyesuaian terkait dengan periode sebelumnya periode tersebut disajikan sepanjang praktis. Dan terakhir, jika penerapan retrospektif disyaratkan oleh paragraf 19A atau 19B tidak praktis untuk suatu periode sebelumnya tertentu atau periode sebelum periode tersebut disajikan, keadaan yang mendorong keberadaan kondisi itu dan penjelasan bagaimana dan dimulai kapan perubahan kebijakan akuntansi tersebut diterapkan. Kemudian pengungkapan pada paragraf ke-29 ini, ketika perubahan kebijakan akuntansi sukarela memiliki dampak pada periode berjalan atau periode sebelumnya, akan memiliki dampak terhadap periode tersebut kecuali tidak praktis untuk menentukan jumlah penyesuaian atau mungkin memiliki dampak pada periode mendatang. Maka entitas mengungkapkan yang pertama, sifat dari perubahan kebijakan akuntansi. Yang kedua, alasan kenapa penerapan kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang andal dan lebih relevan. Yang ketiga, jumlah penyesuaian untuk periode berjalan dan setiap periode sebelumnya yang disajikan sepanjang praktis, seperti penyesuaian untuk setiap pos laporan keuangan yang terpengaruh dan penyesuaian laba per saham dasar dan dilusikan jika PSAK 56 laba per saham diterapkan atas entitas. Kemudian yang keempat, jumlah penyesuaian yang terkait dengan periode-periode sebelum periode tersebut disajikan sepanjang praktis. Dan yang terakhir, keadaan yang membuat keberadaan kondisi itu dan penjelasan bagaimana dan sejak kapan perubahan kebijakan akuntansi diterapkan. Jika penerapan retrospektif tidak praktis suatu periode tertentu atau untuk periode-periode sebelum periode tersebut disajikan. Kemudian kita masuk pada pengungkapan paragraf yang ke-30. Pada paragraf ke-30, ketika entitas belum menerapkan suatu PSAK baru yang telah diterbitkan tetapi belum efektif berlaku, maka entitas mengungkapkan yang pertama, fakta tersebut. Entitas tersebut harus mengungkapkan fakta atas laporan keuangan tersebut. Yang kedua, informasi yang relevan telah diketahui atau yang dapat diestimasi secara wajar untuk menilai dampak yang mungkin atas penerapan PSAK baru tersebut pada laporan keuangan pada periode awal penerapannya. Pada paragraf yang ke-31, sesuai dengan paragraf 30 yang sebelumnya, entitas mempertimbangkan untuk mengungkapkan yang pertama, judul PSAK yang baru, yang kedua, sifat dari perubahan yang belum berlaku efektif atau perubahan kebijakan akuntansi, yang ketiga, tanggal penerapan PSAK yang disyaratkan, yang keempat,
tanggal di saat entitas berencana untuk menerapkan PSAK pertama kali. Yang terakhir, apakah yang pertama, suatu pembahasan mengenai dampak penerapan awal PSAK atas laporan keuangan, atau yang kedua, jika dampak tidak dapat diketahui atau diestimasi secara wajar, maka suatu pernyataan atas hal itu. Selanjutnya kita masuk ke perubahan estimasi akuntansi. Sebagai akibat ketidakpastian yang melekat dalam aktivitas bisnis, banyak pos dalam laporan keuangan tidak dapat diukur dengan tepat tetapi hanya dapat diestimasi. Estimasi ini melibatkan pertimbangan berdasarkan informasi terkini yang tersedia dan andal. Sebagai contoh, estimasi mungkin diperlukan untuk yang pertama, piutang tidak tertagih, yang kedua, persediaan yang usang, yang ketiga, nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan, yang keempat, umur manfaat dari atau pola konsumsi yang diekspektasikan dari manfaat ekonomi masa depan yang melekat pada aset terdepresiasi dan kewajiban garansi. Penggunaan estimasi wajar merupakan bagian mendasar dalam penyiapan dalam keuangan, dan hal tersebut tidak mengurangi keandalan dalam laporan keuangan. Dapat kita ketahui juga, estimasi mungkin perlu direvisi jika perubahan terjadi keadaan yang menjadi dasar estimasi atau akibat informasi baru atau tambahan pengalaman. Sesuai sifatnya, revisi estimasi tidak terkait dengan periode sebelumnya dan bukan koreksi atau kesalahan. Dan juga suatu perubahan dalam dasar pengukuran yang digunakan merupakan perubahan kebijakan akuntansi, bukan perubahan estimasi akuntansi. Ketika sulit untuk membedakan suatu perubahan kebijakan akuntansi dengan perubahan estimasi akuntansi, maka perubahan tersebut diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Selanjutnya kita masuk ke paragraf ke-36, dampak perubahan estimasi akuntansi. Selain perubahan penerapan paragraf ke-37 diakui secara prospektif dalam laba rugi pada A. Periode perubahan, jika dampak perubahan hanya pada periode itu, atau yang kedua, periode perubahan dan periode mendatang jika perubahan berdampak pada keduanya. Kemudian pada paragraf ke-37 dapat diketahui bahwa sepanjang perubahan estimasi akuntansi mengakibatkan perubahan aset dan liabilitas atau terkait dengan suatu pos ekuitas, perubahan estimasi akuntansi tersebut dapat diakui dengan penyesuaian jumlah tercatat pos aset, liabilitas atau ekuitas yang terkait pada periode perubahan. Pengakuan secara prospektif dampak perubahan estimasi akuntansi berarti bahwa perubahan diterapkan untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain sejak tanggal perubahan estimasi. Suatu perubahan estimasi akuntansi dapat berakibat hanya pada laba rugi periode berjalan atau laba rugi periode berjalan dan periode mendatang. Sebagai contoh, suatu perubahan estimasi akuntansi piutang tidak tertagih berdampak hanya pada laba rugi periode berjalan, oleh karena itu diakui pada periode berjalan. Akan tetapi suatu perubahan estimasi umur manfaat dari atau pola konsumsi, ekspektasi dan manfaat ekonomi masa mendatang yang melekat pada suatu aset terdepresiasi berdampak pada beban depresiasi untuk periode berjalan dan setiap periode yang mendatang selama sisa umur manfaat. Dalam kedua kasus tersebut, dampak perubahan yang terkait dengan periode berjalan diakui sebagai penghasilan atau beban pada periode berjalan. Dampak pada periode mendatang diakui sebagai penghasilan atau beban pada periode mendatang. Pada paragraf ke-39, entitas mengungkapkan sifat dan jumlah perubahan estimasi akuntansi yang berdampak pada periode berjalan atau diperkirakan akan berdampak pada periode mendatang, kecuali untuk pengungkapan dampak pada periode mendatang ketika tidak praktis untuk mengestimasi dampak tersebut. Kemudian, yang pada paragraf ke-40, jika jumlah dampak pada periode mendatang tidak diungkapkan karena estimasinya tidak praktis, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut. Dapat kita ketahui bahwa kesalahan dapat timbul dalam pengakuan
pembukuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan. Laporan keuangan tidak sesuai dengan SAK jika mengandung kesalahan material atau tidak material disengaja maupun tidak disengaja untuk mencapai suatu penyajian posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas tertentu entitas. Potensi kesalahan periode berjalan yang ditemukan pada periode tersebut dikoreksi sebelum laporan keuangan disajikan. Akan tetapi, kesalahan material kadangkala tidak ditemukan sampai periode selanjutnya, dan kesalahan periode sebelumnya dapat dikoreksi pada informasi komparatif saja pada laporan keuangan periode selanjutnya tersebut. Kemudian pada paragraf ke-42 dapat kita ketahui bahwa entitas mengoreksi kesalahan material periode sebelumnya secara retrospektif pada laporan keuangan lengkap pertama yang diterbitkan setelah ditemukannya kesalahan dengan yang pertama, menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode sebelumnya yang disajikan di mana kesalahan yang terjadi. Yang kedua, jika kesalahan tersebut sebelum periode sajian paling awal, maka penyajian kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode sajian yang paling awal sebelumnya. Kita masuk ke poin nomor 43. Kesalahan periode sebelumnya dikoreksi dengan menyajikan kembali secara retrospektif, kecuali sepanjang tidak praktif untuk menentukan dampak spesifik periode atau dampak kumulatif kesalahan. Koreksi retrospektif ini berarti memperbaiki laporan keuangan periode sebelumnya untuk mencerminkan dampak kesalahan yang ditemukan. Jika tidak praktis, misalnya data tidak tersedia atau biaya terlalu besar, itu baru akan koreksi retrospektif bisa dikecualikan. Lalu di poin nomor 44, jika tidak praktis untuk menentukan dampak spesifik periode dari kesalahan pada informasi komparatif untuk satu atau lebih periode sajian, maka entitas menyajikan kembali saldo pembuka, aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode paling awal di saat menyajikan kembali retrospektif adalah praktis. Nah, jika koreksi spesifik untuk satu atau beberapa periode sebelumnya tidak bisa dilakukan, laporan saldo pembuka aset, liabilitas, dan ekuitas dari periode paling awal yang bisa dikoreksi secara praktis akan diperbaiki. Lalu di poin nomor 45, jika tidak praktis untuk menentukan dampak kumulatif pada awal periode berjalan dari kesalahan pada seluruh periode sebelumnya, maka entitas menyajikan kembali informasi komparatif untuk mengoreksi kesalahan secara prospektif dari tanggal praktis paling awal. Dan jika dampak kumulatif kesalahan pada periode sebelumnya tidak bisa dihitung, koreksi harus dilakukan secara prospektif. Ini berarti laporan di masa mendatang akan disesuaikan tanpa memperbaiki data periode sebelumnya. Lalu di poin nomor 46-48 yaitu keterbatasan penyajian kembali retrospektif. Di poin nomor 46, koreksi kesalahan periode sebelumnya tidak termasuk dalam laba rugi pada periode di mana kesalahan ditemukan. Setiap informasi sajian atas periode sebelumnya, termasuk ringkasan data keuangan historis, disajikan kembali sejauh mungkin ke belakang selama hal itu praktis. Koreksi keuangan kesalahan harus dilakukan tanpa memasukkannya dalam laba rugi periode setiap kesalahan ditemukan. Setiap informasi periode sebelumnya, seperti data keuangan historis, disesuaikan sejauh mungkin. Lalu poin nomor 47, jika tidak praktis untuk menentukan jumlah kesalahan, contohnya kesalahan penerapan kebijakan akuntansi untuk seluruh periode sebelumnya, maka entitas sesuai dengan paragraf 45 menyajikan kembali informasi komparatif secara prospektif sejak tanggal praktis paling awal. Hal ini mengabaikan porsi kumulatif penyajian kembali aset, liabilitas, ekuitas yang timbul sebelum tanggal itu. Di paragraf 50-53 itu memberikan pedoman kapan menjadi tidak praktis untuk mengoreksi kesalahan dalam satu atau lebih periode sebelumnya. Jika sulit menentukan dampak kumulatif kesalahan sebelumnya, koreksi akan dilakukan mulai dari periode berjalan yang paling awal di mana koreksi dapat dilakukan secara praktis. Lalu kita masuk ke poin nomor 48. Di poin nomor 48 disebutkan koreksi kesalahan berbeda dengan perubahan estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi sesuai dengan sifatnya merupakan perkiraan yang perlu direvisi akibat tambahan informasi yang diketahui kemudian. Sebagai contoh, keuangan atau kerugian diakui akibat hasil suatu kontingensi adalah bukan koreksi kesalahan.
Koreksi kesalahan ini berbeda dari perubahan estimasi. Kesalahan terjadi karena pencatatannya salah atau kelalaian informasi, sedangkan perubahan estimasi didasarkan pada informasi baru yang muncul setelah laporan keuangan yang muncul atau setelah laporan keuangan itu disusun. Lalu kita masuk ke subbab pengungkapan kesalahan periode sebelumnya. Di poin nomor 49 disebutkan, dalam menerapkan paragraf 42, entitas mengungkapkan hal-hal berikut, yakni sifat dari kesalahan periode sebelumnya, jumlah koreksi untuk setiap periode sajian sepanjang itu praktis, untuk setiap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh, dan laba per saham dan dilusian jika PSAK 56, laba per saham diterapkan atas sintetitas. C. Jumlah koreksi pada periode sajian paling awal, dan D. Yang terakhir, jika penyajian kembali retrospektif tidak praktis untuk suatu periode sebelumnya, keadaan yang membuat keberadaan kondisi itu dan penjelasan bagaimana dan sejak kesalahan telah dikoreksi. Laporan keuangan periode selanjutnya tidak perlu mengulang pengungkapan ini. Yang dimaksud di poin nomor 10 ini, entitas harus mengungkapkan kesalahan periode sebelumnya secara rinci. Pengungkapan ini meliputi sifat kesalahan, jumlah koreksi, dan penjelasan jika retrospektif tidak dapat dilakukan. Kita masuk ke poin 50-53 yaitu ketidakpraktisan penerapan retrospektif dan bagaimana penyajiannya kembali. Di paragraf 50 disebutkan dalam beberapa keadaan adalah tidak praktis untuk menyesuaikan informasi komparatif untuk satu atau lebih periode sebelumnya untuk mencapai daya banding dalam periode berjalan. Dalam beberapa kasus, koreksi retrospektif tidak mungkin dilakukan karena data dari periode sebelumnya tidak tersedia atau sulit diperoleh. Jika tidak praktis, laporan disajikan secara prospektif. Di poin nomor 51 disebutkan, seringkali diperlukan membuat estimasi dalam menerapkan suatu kebijakan akuntansi untuk unsur laporan keuangan yang diakui atau disajikan atas transaksi, peristiwa, atau kondisi lain. Estimasi secara inheren bersifat subjektif dan estimasi mungkin dikembangkan setelah periode pelaporan. Ini yang menjadi ringkasan di paragraf 51 ini, menerapkan kebijakan baru secara retrospektif atau memperbaiki kesalahan masa lalu sering memerlukan estimasi. Estimasi bisa menjadi lebih sulit karena data atau informasi yang relevan tidak lagi tersedia. Kita masuk ke poin 52. Disebutkan oleh karena itu, penerapan retrospektif kebijakan akuntansi baru atau koreksi kesalahan periode sebelumnya mensyaratkan perbedaan informasi yang A. Menyediakan bukti keadaan yang ada pada tanggal terjadi transaksi peristiwa atau kondisi lainnya. Dan B. Tersedia ketika penyelesaian laporan keuangan periode sebelumnya. Dalam kasus yang memerlukan estimasi signifikan untuk koreksi retrospektif ini, mungkin tidak praktis untuk memisahkan antara data yang tersedia pada saat terjadinya kesalahan dan informasi baru yang muncul. Jika demikian, koreksi retrospektif tidak akan diterapkan. Dan kita masuk ke poin nomor 53. Peninjauan ke belakang tidak digunakan ketika menerapkan kebijakan akuntansi baru atau koreksi jumlah pada periode sebelumnya. Entitas juga tidak membuat asumsi masuk manajemen yang terjadi di periode sebelumnya atau estimasi jumlah yang diakui, diukur, atau diungkapkan pada periode sebelumnya. Di poin nomor 53 ini, dalam retrospektif, peninjauan ulang kondisi atau asumsi yang dibuat di masa lalu tidak diizinkan. Estimasi yang diperlukan untuk koreksi atau penerapan kebijakan baru harus berdasarkan informasi yang tersedia hanya pada saat itu. Kita lanjutkan ke tanggal efektif dan ketentuan transisi. Pada paragraf 54, entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Pada paragraf 54E, PSAK 71 yaitu mengenai instrumen keuangan, mengamandemen paragraf 53 serta menghapus paragraf 54A, 54B, dan 54D. Entitas menerapkan amandemen tersebut ketika menerapkan PSAK 71. Paragraf 54F, mengamandemen terhadap referensi kerangka konseptual dalam SAK, mengamandemen paragraf 6 dan paragraf 11B, dengan poin-poin sebagai berikut.
Entitas menerapkan amandemen tersebut untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020. Penerapan ini diperkenankan jika pada saat yang sama, entitas juga menerapkan seluruh amandemen yang dibuat oleh amandemen terhadap referensi terhadap kerangka konseptual dalam SAK. Entitas menerapkan amandemen paragraf 6 dan 11B secara retrospektif sesuai dengan pernyataan ini. Namun, jika entitas menentukan bahwa penerapan retrospektif tidak praktis atau akan melibatkan biaya atau upaya yang berlebihan, entitas menerapkan amandemen paragraf 6 dan 11B dengan merujuk pada paragraf 23 sampai 28 dari pernyataan ini. Jika penerapan retrospektif dari setiap amandemen dalam amandemen terhadap referensi kerangka konseptual dalam SAK akan melibatkan biaya atau upaya yang berlebihan, entitas dalam menerapkan paragraf 23 sampai 28 dari pernyataan ini membaca setiap referensi kecuali dalam kalimat akhir paragraf 27 hingga tidak praktis karena melibatkan biaya atau upaya yang berlebihan dari setiap referensi praktis sebagai mungkin tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Pada paragraf 54H, amandemen PSAK 1 dan PSAK 25 tentang definisi material mengamandemen PSAK 1 paragraf 7 dan PSAK 25 paragraf 5, serta menghapuskan PSAK 25 paragraf 6. Entitas menerapkan amandemen tersebut secara prospektif untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Penerapan ini diperkenankan jika entitas menerapkan amandemen tersebut untuk periode lebih awal, maka fakta tersebut diungkapkan. Pada paragraf 54A, entitas menerapkan penyesuaian paragraf 52 secara prospektif dan juga paragraf 5 secara retrospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015. Terhadap amandemen ini juga terdapat penarikan, yaitu paragraf 55. Pernyataan ini menggantikan PSAK 25 tahun 1994, yaitu dengan nama, laba, dan rugi besi untuk periode berjalan, serta kesalahan mendasar dan perubahan kebijakan akuntansi. Amandemen terakhir PSAK 25 dan kemudian seterusnya akan dikenal dengan PSAK 208, mengatur tentang kebijakan akuntansi dan perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan, dengan poin-poin sebagai berikut. Menghapus definisi perubahan estimasi akuntansi dan mengubahnya menjadi estimasi akuntansi, yaitu jumlah moneter dalam laporan keuangan yang dipengaruhi oleh ketidakpastian pengukuran. Terkait perlunya untuk mengubah estimasi akuntansi jika terjadi perubahan keadaan yang menjadi dasar dan dampak estimasi akuntansi atas perubahan input atau perubahan teknis pengukuran adalah perubahan estimasi selain koreksi kesalahan pada periode sebelumnya. Penggunaan teknik pengukuran dan juga input untuk mengembangkan estimasi akuntansi, di mana teknik pengukuran ini sendiri mencakup teknik estimasi dan juga teknik penilaian. Berikut ini juga terdapat pedoman implementasi, dengan contoh sebagai berikut. Selama tahun 2002, PT Beta menemukan beberapa produk yang dijual pada tahun 2021 salah tercatat pada persediaan per 31 Desember 2021, yaitu sebesar 6.500. Catatan akuntansi PT Beta untuk tahun 2022 menunjukkan penjualan sebesar Rp104.000 dan juga harga pokok penjualan sebesar Rp66.500, termasuk kesalahan sebesar Rp6.500 pada saldo awal persediaan dan pajak penghasilan sebesar Rp5.250. Dalam tahun 2021, PT Beta melaporkan penjualan sebesar Rp73.500 dan beban pokok penjualan sebesar Rp53.500, menghasilkan laba sebelum penghasilan pajak sebesar Rp20.000 dan menghasilkan pajak penghasilan 30% sebesar Rp6.000 serta menghasilkan laba bersih sebesar Rp14.000. Seperti yang tadi disebutkan bahwa saldo laba awal adalah tahun 2021 adalah Rp20.000 dan saldo akhir adalah Rp34.000 serta tarif pajak sebesar 30% di tahun 2022 dan 2021. Tidak ada penghasilan dan beban lainnya yang disertakan, serta PT Beta memiliki modal Rp5.000 dan tidak ada komponen ekuitas lainnya kecuali saldo laba. Saham perusahaan tidak diperdagangkan secara publik dan tidak mengungkapkan laba per saham.
dan berikut di bawah disarikan laporan laba rugi dan penghasilan kooperatif lain. Pada tahun 2021 terjadi perubahan beban pokok penjualan menjadi 60.000 dan menghasilkan pajak penghasilan sebesar 13.500. Dan juga ada pengurangan pajak penghasilan menjadi Rp4.050, sehingga laba yang diterima di tahun 2021 sebesar Rp9.450. Dan juga berikut adalah laporan perubahan ekuitas. Dari catatan atas laporan keuangan, terdapat dampak dari tahun 2021 adalah peningkatan dalam harga pokok penjualan Rp1.500 dan penurunan beban pajak penghasilan menjadi Rp1.950, penurunan laba menjadi sebesar Rp4.550, dan juga penurunan dalam persediaan sebesar Rp6.500, penurunan dalam utang pajak penghasilan sebesar Rp1.950, dan penurunan dalam ekuitas sebesar Rp4.550. Berikut adalah contoh kedua, penerapan retrospektif dalam perubahan kebijakan akuntansi ketika penerapan retrospektif tidak praktis. Selama 2022, PT Delta merubah kebijakan akuntansi depresiasi tetap sehingga menerapkan lebih banyak pendekatan komponen secara penuh dan pada saat yang sama menerapkan model revaluasi. Pada sebelum tahun 2022, catatan aset PT Delta tidak cukup detail untuk menerapkan pendekatan komponen secara penuh. Pada akhir 2021, manajemen membuat survei teknis, menyediakan informasi tentang komponen yang dimiliki dan nilai wajar, umur manfaat, nilai residu, estimasian, dan jumlah terdepresiasinya pada awal 2022. Namun survei tersebut tidak menyediakan dasar yang cukup untuk mengestimasi secara andal biaya komponen yang sebelumnya tidak tercatat secara terpisah, dan catatan yang ada sebelum survei tidak mengizinkan informasi untuk merekonstruksi. Manajemen mempertimbangkan bagaimana mencatat untuk setiap kedua aspek akuntansi, perubahan akuntansi. Mereka menentukan tidak praktis untuk mencatat perubahan tersebut dengan pendekatan komponen yang lebih penuh secara retrospektif atau mencatat perubahan secara prospektif dari tanggal yang lebih awal daripada awal 2022. Dan juga perubahan model biaya ke model revaluasi disyaratkan berlaku secara prospektif. Oleh karena itu, manajemen menyimpulkan menerapkan kebijakan baru secara prospektif mulai dari tahun 2022. Informasi tambahan, tarif pajak yang berlaku adalah 30%. Dengan demikian, aset tetap pada akhir 2021 dengan harga perolehan Rp25.000, depresiasi Rp14.000, menghasilkan nilai buku neto adalah Rp11.000. Dengan tarif dasar yang lama, beban depresiasi prospektif untuk 2022 adalah Rp1.500. Kemudian dilakukan survei rekayasa dengan penilaian kembali sebesar Rp17.000, umur residu estimasian Rp3.000, dan menghasilkan nilai umur aset rata-rata sebesar selama 7 tahun. Beban depresiasi untuk aset tetap yang ada untuk 2022 dengan dasar yang baru dengan sebesar nilainya adalah Rp2.000. Kan dari catatan laporan keuangan, mulai dari 2022, PT Delta mengubah kebijakan akuntansi untuk depresiasi aset tetap sehingga menerapkan pendekatan komponen lebih penuh dan pada saat yang sama menerapkan model revaluasi. Manajemen berpendapat kebijakan ini menyediakan informasi yang andal dan lebih relevan karena komponen aset tetap menjadi lebih akurat dan didasarkan pada nilai terkini. Kebijakan ini ditetapkan secara prospektif mulai dari 2022 karena tidak praktis untuk mengestimasi dampak penerapan kebijakan secara retrospektif atau secara prospektif dari tanggal yang lebih awal. Oleh karena itu, penerapan kebijakan baru tidak mempunyai dampak atas periode sebelumnya. Dampak tahun berjalan adalah meningkatkan jumlah tercatat aset tetap awal tahun sebesar Rp6.000, meningkatkan provisi pajak tangguhan awal sebesar Rp1.800, menghasilkan surplus revaluasi pada awal tahun sebesar Rp4.200,
meningkatkan beban depresiasi sebesar Rp500 dan mengurangi beban pajak sebesar Rp150. Demikian presentasi kami tentang PSAK 25 yang kedepannya akan menjadi PSAK 208. Terima kasih atas perhatiannya.